Hai GP Lovers, berjumpa lagi dengan Mimin di channel Garis Finish. Kali ini Mimin sudah menyiapkan berita terupdate seputar MotoGP untuk kalian semua. Enjoy watching! Luca Marini mencetak poin pertamanya musim 2024 pada seri ke-9 di Sachsenring setelah Augusto Fernandez terkena penalti tekanan ban. Rider Repsol Honda itu berada di peringkat 23 dalam klasemen, terendah dari semua pembalap reguler. Debut Marini dengan Repsol Honda tidak sesuai harapan, namun ia tetap optimis dan fokus pada proses perbaikan tim dengan bantuan teknisi baru dari Italia dan Eropa. Finish ke-15 di GP Jerman merupakan hasil terbaiknya tahun ini. Berbeda dengan tahun lalu saat meraih 2 podium bersama tim VR46. Meski menghadapi kesulitan, Marini berharap untuk meraih hasil lebih baik di balapan mendatang, termasuk 2 seri di Misano yang merupakan balapan kandangnya. Dukungan dari kakaknya, Valentino Rossi, tetap penting meski mereka jarang bertemu karena kesibukan masing-masing. Enea Bastianini mengalami musim MotoGP 2023 yang buruk, tapi performanya pada tahun ini membawanya ke posisi keempat dalam kejuaraan, di belakang Francesco Bagnaia, Jorge Martin, dan Marc Marquez. Kecepatan Bastianini sebanding dengan 3 pembalap teratas, namun kualifikasi yang buruk dan kesulitan di awal balapan menghambat potensi kemenangannya. Pada 2024, Bastianini menunjukkan kemampuannya untuk bangkit setelah mengalami cedera parah di awal 2023. Meskipun cedera membuatnya kesulitan untuk kembali ke performa terbaik, kemenangan kecil memberinya dorongan dan mengajarkannya untuk berfilsafat bahwa dari bawah, satu-satunya arah adalah naik dan penting untuk terus percaya. Sebagai juara dunia Moto2 2020, Bastianini mengalahkan Marco Bezzecchi dan Luca Marini untuk meraih gelar tersebut. Meski tahun itu sulit karena pandemi, gelar tersebut tetap menjadi kenangan berharga baginya. Pedro Acosta menunjukkan kualitas impresif dalam musim pertamanya di MotoGP dengan meraih 2 podium dalam 9 seri balapan. Rider Gasquet Tetri berusia 20 tahun ini berhasil finish ketiga di MotoGP Portugal dan MotoGP Amerika Serikat, menempatkannya di posisi ke-6 klasemen dengan 110 poin, tertinggal 112 poin dari Francesco Bagnaia yang memimpin. Jorge Lorenzo, ex-rider MotoGP asal Spanyol, memberikan penilaian tinggi terhadap Acosta, membandingkannya dengan Casey Stoner, Valentino Rossi, dan Marc Marquez dalam hal kualitas, karisma, ambisi, dan keyakinan. Lorenzo juga mengingatkan Acosta untuk berhati-hati dengan resiko kecelakaan yang dapat mempengaruhi karirnya. Dengan MotoGP Inggris yang akan berlangsung akhir pekan ini, Acosta berpotensi meraih hasil baik lainnya. Marc Marquez telah membuat pengumuman sensasional mengenai masa depannya, mengakui bahwa dia tidak akan pernah bisa menyamai Valentino Rossi dalam beberapa hal. Setelah melewati musim yang penuh tantangan dan beberapa tahun terakhir berjuang dengan performa Honda yang tidak sesuai harapan, Marquez bahkan sempat berpikir untuk pensiun sebelum akhirnya bergabung dengan Ducati. Kini pembalap Spanyol itu pindah ke tim Gresini dan segera kembali bertarung di posisi teratas meskipun belum meraih kemenangan pertamanya di MotoGP. Namun, ia berhasil mengalahkan pesaingnya Bastianini dan Martin untuk mendapatkan kursi di tim resmi Ducati bersama Bagnaia. Meski begitu, ada satu balapan yang tampaknya tidak akan pernah diikuti oleh Marquez. Menurut media Motosan.es, Marquez mengatakan bahwa Honda telah memintanya berkali-kali untuk ikut serta dalam Suzuka 8 Hours. Tetapi ia menolak. Marquez berpendapat bahwa untuk memperjuangkan kejuaraan MotoGP, fokus penuh pada MotoGP adalah yang terpenting. Ia menambahkan bahwa dengan 22 balapan akhir pekan antara sprint dan balapan utama, kelelahan pasti akan dirasakan jika tidak ada jeda musim panas. Dengan demikian, Marquez telah menegaskan bahwa ia tidak akan ikut serta dalam balapan ketahanan Suzuka 8 Hours, sesuatu yang pernah dimenangkan Valentino Rossi pada tahun 2001.
Keputusan ini memastikan bahwa balapan ketahanan ini akan tetap menjadi catatan karir yang tidak dimiliki Marquez dibandingkan dengan Rossi. Namun, waktu akan menunjukkan apakah Marquez akan berubah pikiran di masa depan. Menjadi Francesco Pecco Bagnaia tidaklah mudah. Dalam 2 tahun terakhir, murid VR46 ini telah memenangkan gelar juara dunia. Namun, prestasi itu seringkali dianggap kurang oleh banyak pihak. Banyak yang memuji performa motornya lebih dari kemampuannya sebagai pembalap. Bahkan ada yang menyebutnya hanya menang karena motornya. Kritikan ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pecco untuk membuktikan bahwa dirinya layak. Meskipun motornya luar biasa, Pecco adalah satu-satunya yang benar-benar menguasai motor merah itu. Andrea Dovizioso bahkan mengakui keahliannya, terutama dalam teknik pengereman. Pada musim 2024, Pecco bersaing dengan Martin dan Marquez untuk gelar dunia. Dan tahun depan, ia akan bertarung dalam satu garasi dengan mantan pembalap Honda asal Spanyol itu. Pecco tetap fokus pada peningkatan diri dan motornya, tidak terganggu oleh rumor. Claudio Domenicali, CEO Ducati, memuji semangat Pecco dan menyatakan bahwa ia adalah yang terbaik dalam balapan dengan motor yang sama persis, menegaskan betapa luar biasanya kemampuan dan dedikasi Pecco. Raul Fernandez memasuki paruh kedua MotoGP musim 2024 dengan semangat baru setelah mengamankan kontrak 2 tahun dengan Trackhouse Aprilia. Runner-up Moto2 2021 ini akan bergabung dengan Ai Ogura tahun depan. Menjelang GP Inggris di Silverstone, Fernandez menyatakan antusiasmenya untuk balapan dan pentingnya kejelasan masa depan untuk fokus pada paruh kedua musim ini. Meskipun tantangan menanti termasuk menemukan kembali sensasi mengendarai motor dan memahami motor baru dengan waktu latihan terbatas, Fernandez optimis tentang potensi tim di Silverstone. Sementara itu, rekan setimnya Miguel Oliveira yang diperkirakan akan bergabung dengan Pramac Yamaha pada 2025 juga bersemangat menghadapi balapan setelah liburan musim panas yang panjang. Berharap untuk mengulangi performa bagusnya di Silverstone tahun lalu. Pekan lalu, Joan Mir menandatangani kontrak baru berdurasi 2 tahun dengan Repsol Honda, sebuah langkah yang dianggapnya sebagai dorongan untuk menjalani musim keduanya yang mengecewakan bersama tim. Menjelang GP Inggris di Silverstone, Mir merasa senang dengan kepastian masa depannya bersama HRC, yang memberikan motivasi tambahan saat memasuki paruh kedua musim. Ia juga mengungkapkan kegembiraannya tentang livery spesial yang akan dipakai di Silverstone, meskipun menekankan bahwa fokus utamanya adalah pada kemajuan tim dan target yang tetap sama. Kontrak baru Mir hingga 2026 melampaui rekan setimnya Luca Marini dan Johannes Zarco, yang keduanya terikat kontrak hingga akhir 2025. Marini yang telah melihat peningkatan stabil dari Honda berharap dapat melanjutkan performa baik di Silverstone. Ia menantikan kesempatan untuk kembali bersama tim dan menilai performa di trek kompleks tersebut dengan semangat untuk mengenakan livery spesial peringatan 75 tahun MotoGP dan berharap dapat meningkatkan performa sebelum musim panas.